Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas A11 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep identitas di dunia digital dan pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan identitas di era digital. Di era digital, identitas kita berkembang secara dinamis. Media sosial yang menjamur menjadi platform yang sangat penting untuk mendefinisikan dan memproyeksikan diri kita. Lantas, bagaimana relevansi identitas di era digital sendiri? Yang pertama adalah adanya transformasi identitas. Jadi, internet dan media sosial mampu mengubah cara kita memahami dan berpikir untuk membangun identitas. Kemudian yang kedua adalah interaksi online. Kita berinteraksi dengan orang lain melalui avatar digital yang membentuk persepsi kita tentang diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dunia virtual. Dunia virtual yaitu adalah berupa media sosial yang mampu menciptakan ruang virtual baru yang mempengaruhi pembentukan identitas kita. Jadi orang yang jauh di sana dapat melihat diri kita melalui interaksi online, baik video call maupun video chat dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya terkait definisi dan komponen identitas, maka perlu diperhatikan yang pertama adalah identitas pribadi. Identitas pribadi ini merupakan persepsi kita tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan keyakinan. Jadi identitas ini merupakan anggapan terkait dengan diri kita sendiri. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, kemudian keyakinan diri kita, ini merupakan dari identitas pribadi. Kemudian yang kedua adalah identitas sosial. Identitas sosial merupakan peran kita dalam masyarakat seperti keluarga, teman, atau profesi. Merupakan identitas sosial. Misalkan peran kita di masyarakat, itu sebagai tokoh masyarakat, atau tokoh agama, atau sebagai pendidik. Ini merupakan identitas sosial. Kemudian yang ketiga adalah identitas digital. Identitas digital ini merupakan representasi dari diri kita di dunia maya yang dibangun melalui interaksi online. Contohnya ada Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah peran media sosial dalam pembentukan identitas. Terdiri dari yang pertama adalah presentasi diri, interaksi sosial, dan pengaruh sosial. Bahasan yang pertama adalah presentasi diri. Di media sosial memungkinkan kita untuk menampilkan diri kita kepada dunia dengan cara yang kita inginkan. Misalkan di media sosial Facebook atau Instagram, ketika kita mau mendaftar akun tersebut, media tersebut, kita disuruh mengisi identitas kita, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, nomor handphone, dan sebagainya. Secara tidak langsung, kita merepresentasikan diri kita di media sosial sesuai apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini dalam hal ini adalah interaksi online dengan orang lain membentuk persepsi kita tentang diri sendiri dan orang lain. Ketika kita video call dengan orang lain atau dengan teman maupun orang lain yang baru kita kenal, seolah-olah kita bisa bersosial, berhidup sosial berdampingan dengan orang lain, walaupun orang tersebut yang baru kita kenal. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini merupakan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, terutama ketika ada tren budaya kecantikan misalkan di media sosial
dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Karena apa? Banyak filter yang ditawarkan di aplikasi media sosial sehingga membuat raut wajah, bentuk muka itu dapat berubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bagaimana tantangan dalam membangun identitas digital yang positif? Yang pertama adalah cyberbullying, yaitu pengalaman buruk di masa lalu di media sosial dapat berdampak negatif pada citra diri dan kesehatan mental. Maka dari itu, perlunya proteksi yang baik ketika bermedia sosial. Kemudian yang kedua adalah perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri dengan orang lain di media sosial yang dapat menyebabkan rasa iri dan ketidakamanan. Jadi, misalkan ketika kita mempunyai kendaraan, mobil misalkan, tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita banding-bandingkan dengan milik orang lain. Karena apa? Belum tentu yang kita tampilkan di media sosial membuat orang lain suka dengan kita. Malahan bisa membangkitkan rasa iri dan ketidakamanan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan privasi. Informasi pribadi yang dibagikan di media sosial dapat disalahgunakan dan mempengaruhi reputasi kita. Ini yang perlu dikhawatirkan. Jadi kehilangan privasi ini ketika kita pergi kemana, nggak usah kita posting di media sosial. Misalkan kita jalan-jalan di luar daerah, tidak perlu kita upload atau posting di media sosial. Karena apa? Ini dapat mempengaruhi reputasi kita dan dapat juga disalahgunakan orang lain. Karena kita sedang pergi, maka dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang ke rumah dengan mengambil barang-barang yang ada di rumah. Karena orang yang punya rumah tersebut tidak ada di rumah. Itu. Lantas, bagaimana dampak media sosial pada persepsi diri dan hubungan sosial? Yang pertama adalah persepsi diri. Media sosial dapat memperkuat citra diri yang positif atau negatif tergantung pada pengalaman online-nya. Jadi, misalkan kita membuat kesalahan yang tidak sengaja, kita dapat mengklarifikasinya di media sosial. Kemudian yang kedua adalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini merupakan perwujudan interaksi online yang dapat memperkuat hubungan atau menyebabkan kesalahpahaman, tergantung pada komunikasi. Jadi, komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang baik. Begitu juga sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Media sosial saat ini memang mempercepat atau memudahkan komunikasi kita, tetapi juga bisa menyebabkan misinterpretasi dan konflik. Jadi, ketika berkomunikasi, ketika berbicara, ketika berbahasa tulis, maka kita harus berhati-hati, dapat menyebabkan misinterpretasi. Seorang yang memaknai bahasa tulis itu bisa mengakibatkan salah persepsi. Itu adalah dampak media sosial pada persepsi diri dan hubungan sosial. Kemudian ada beberapa strategi dalam mengembangkan identitas digital yang sehat. Yang pertama adalah sadari pengaruhnya. Jadi pahami bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan perilaku kita. Maka kita harus sadar ketika kita bermedia sosial, maka pasti ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah seimbangkan penggunaan. Batasi waktu yang dihabiskan di media sosial dan fokus pada interaksi positif. Jadi harus kita batasi ketika kita bermedia sosial, kapan waktunya, maka kita dapat menyeimbangkan penggunaan media sosial. Kemudian yang ketiga adalah jujur dan otentik. Jadilah diri sendiri dan hindari menampilkan diri yang tidak realistis di media sosial. Misalkan kita melakukan gerak tubuh yang dapat melukai perasaan orang lain, itu kan tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah lindungi privasi.
teliti dalam membagikan informasi pribadi dan berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan. Jadi perlunya lindungan privasi ini ketika kita membuat informasi atau memposting tulisan maupun memposting video, maka kita tetap berhati-hati terhadap potensi dan penyalahgunaan. Misalkan ketika kita berbicara, dalam pembicaraan tersebut dapat dipotong, dapat dijadikan potongan pembicaraan. Jadi, maka kita harus berhati-hati. Itu yang perlu kita ketahui dalam memahami strategi mengembangkan identitas digital yang sehat. Yang terakhir, pada dasarnya media sosial memiliki pengaruh besar pada pembentukan identitas digital. Jadi, selayaknya kita sebagai generasi milenial, generasi sekarang yang mampu mengenyam pendidikan dengan baik, manfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab untuk membangun identitas digital yang sehat. Demikian pembahasan terkait dengan konsep identitas di dunia digital dan pengaruh media sosial pada pembentukan identitas pada kali ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.